الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu al-azim. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Allahumma a'in, Allahu mu'ini, Wallahu bi kulli syai'in mu'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, kepada diri kita selaku hamba Allah yang dicintainya, hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmatnya. Sampai pada hari ini kita masih dapat diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjung agunkan kepada baginda Rasul Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para awliya Allah, hingga sampai pada kita semua. Mudah-mudahan suri toladan beliau dapat kita jadikan panutan dan dapat kita jadikan amalan dalam kehidupan kita sesuai dengan sunnah-sunnahnya. InsyaAllah syafaat beliau akan kita dapatkan ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita semua dengan takwa kepada Allah, takwa yang sungguh-sungguh, takwa yang mampu menjalankan semua perintah Allah dan mampu menjalankan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Fatah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi sunatullah bahwa dalam kehidupan ini Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Selain itu, setiap umat manusia pasti akan mengalami pasang dan surut. Ada yang berjaya dan ada yang terpuruk, bahkan menyebabkan kebinasaan. Roda perputaran setiap ini selalu terjadi karena sudah menjadi sunnatullah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Hud, yang artinya, maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dari ayat di atas sangat jelas disebutkan bahwa ada 3 sebab terjadinya kebinasaan suatu umat di dunia.
Yang pertama, tidak mencegah kerusakan. Terjadinya kerusakan di muka bumi, baik itu berupa kerusakan fisik, lingkungan hidup, kerusakan moral dan peradaban manusia, merupakan faktor utama terjadinya kehancuran suatu umat dan bangsa ini. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada siapapun yang melakukan kerusakan di muka bumi. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 77 yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk bisa mencegah manusia dalam melakukan kerusakan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf, "Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang, orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik." Dari ayat tersebut, maka tugas kita sebagai manusia adalah berdakwah, mengajak kepada seluruh manusia agar tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan perusakan baik itu terhadap lingkungan, peradaban manusia, dan juga moral. Hadirin rahimakumullah. Hal kedua yang bisa menyebabkan kebinasaan umat adalah tenggelam dalam kenikmatan dunia. Pada dasarnya, dunia dengan segala kenikmatan yang terdapat di dalamnya bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Ia boleh saja dinikmati, asal tidak menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tidak, umat ini akan terlena dalam kenikmatan dan secara perlahan akan membuatnya binasa. Rasulullah SAW sudah mengingatkan hal ini kepada para sahabatnya. Hal ini berarti pesan tersebut tertuju kepada kita semua. Beliau bersabda, "Akan datang suatu masa di mana kamu akan diperebutkan oleh umat lain sebagaimana makanan lezat diperebutkan oleh orang yang lapar." Para sahabat bertanya, "Apakah pada saat itu jumlah kami sedikit, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak, bahkan jumlah kamu banyak, namun bagaikan buih di lautan karena kalian terserang penyakit waham." Mereka bertanya lagi, "Apakah penyakit waham itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Terlalu cinta terhadap dunia dan takut kepada mati." Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia tidak boleh terlena dengan gemerlap kenikmatan dunia. Kita harus menyadari bahwa hari esok setelah mati yang harus kita persiapkan bekalnya dari sekarang. Rasulullah memberikan perumpamaan dunia dengan akhirat seperti tetesan air dari jari, dengan air yang ada di lautan. Oleh karena itu, mencari bekal untuk kehidupan akhirat di dunia ini menjadi hal utama dibandingkan menjadikan dunia sebagai tujuan. Hadirin rahimakumullah, hal ketiga yang bisa membinasakan manusia adalah senang berbuat dosa. Dosa akan menjadi faktor kebinasaan bagi suatu umat atau bangsa. Mereka akan mendapatkan azab yang besar, termasuk di dalamnya permusuhan antara manusia, akan menyebabkan perpecahan yang sangat sulit dipersatukan kembali. Dalam firman Allah dikemukakan tentang akibat dosa yang membuat mereka binasa dengan azab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman Allah, "Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan.
dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Ankabut ayat 40. Jika tidak ingin mengalami kebinasaan, maka tidak ada pilihan lain kecuali terus melakukan perbuatan yang baik dan melestarikan nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 hal yang akan membuat manusia binasa atas perbuatannya sendiri. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu taat dan tunduk akan semua sunnah-sunnahnya dapat diberikan kekuatan untuk dijauhkan oleh Allah dalam melakukan ketiga perbuatan tersebut. Kita meminta pertolongan, meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk agar dalam kehidupan ini yang penuh keberkahan, kita tetap dapat menjaga kualitas keimanan kita untuk terus menegakkan 3 rukun agama Islam sebagai pondasi kuatnya dan tegaknya agama serta tegaknya dunia. Dengan ketiga rukun agama Islam, yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, dan yang ketiga rukun ihsan. Tentunya kita tahu bahwasanya rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yaitu membaca doa kalimat syahadat, melakukan sholat 5 waktu, baik sholat-sholat sunnah yang lainnya, dan yang ketiga membayar zakat, keempat puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima naik haji jika kau mampu. Kemudian yang kedua, tegaknya rukun agama adalah dengan rukun iman yang terdiri dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, tegaknya agama dan tegaknya dunia perlu didasari dengan rukun ihsan. Definisi dari rukun ihsan adalah bahwasanya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ibadah kita melihat Allah. Tapi jika kau tak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Pengaplikasian dari rukun ihsan ini, yang pertama tentunya kita harus memperbaiki hubungan terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Dan yang keempat, memperbaiki hubungan kepada alam semesta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qaribun mujibana. Sallallahu yaj'al bainakum wa bainal ladzina 'aditum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir dhanbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم يتذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.